Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan belajar supervised learning. Dalam hal ini yang kita pelajari dahulu adalah regresi. Ini ada dari kenapa kita regresi, untuk menyelesaikan apa saja. Nah, di sini problem-problem yang ada pada saat-saat ini itu ada kita mau melihat umpamanya what should I watch this Friday. Jadi kita menonton apa yang bisa kita lihat di hari Jumat. Itu nanti ada rating apa saja yang ada di situ. Ini kalau Anda lihat sering selain contoh ini mungkin Anda bisa lihat GoodFood, GrabFood itu ada ratingnya. Jadi kita bisa prediksi rating yang datang itu bagaimana, kita bisa tahu kondisi dari si vendornya sebenarnya yang bersangkutan. Ini salah satu contoh untuk bring him home Martin namanya. Dia nanti akan melihat selama dia mission apa nih. Kalau ini sih lebih ke fiksi ya, ini seperti ini, film. Kalau di sini ada lagi tentang Point Break, yaitu mengenai FBI agent, ini tentang film. Jadi ada beberapa film di sini contoh-contoh bagaimana kita akan melihat kira-kira film mana yang ratingnya tinggi. Nah, itu hasilnya mau kita buat otomatis umpamanya seperti itu. Mau kita buat predik otomatis. Di sini bisa tertulis tanpa kita ngecek lagi, tapi dengan data dari penonton sebelumnya, maka kita akan melihat bagaimana untuk saat ini gitu. Ya, predict this automatically, kita bisa prediksi jadi kejadian yang memang berturutan. Itu makan kita lihat, kita mau prediksi, oh akan datang film ini mencapai rating sekian. Itu secara otomatis bisa kita lakukan dengan prediksi. Oke. Di sini juga mengenai contohnya goalnya adalah followers di sini ya. Ada how many follower will I get? Kita mau berapa followers. Jadi kita umpamanya mungkin bisa Anda lihat juga di FB, di IG atau apa Twitter gitu. Itu bisa dilihat di sana. Jadi kira-kira yang untuk nonton ini melihat barang ini itu berapa orang ya? Oh, paling sering dilihat sekian rating akan keluar. Oke. Nah, itu prediksinya. Ada lagi permasalahan tentang goal predict the price of the house. Jadi kita ada tujuan kita mau prediksi harga rumah untuk di yang yang akan datang. Jadi nanti untuk yang akan datang. Oke. Terus problem untuk Dina. Kita tahu harga indeks rumah. Jadi kita pengen tahu harga indeks kita rumah akan naik berapa ini. Untuk minggu depan saya mau beli sana, bulan depan saya mau beli atau enggak di hari minggu kedua weeks ini. Bisa gitu. Itu bisa kita gunakan prediksi. Jadi what do all these problem have common? Jadi maksudnya apa yang bisa kita lakukan dengan problem ini? Problem permasalahan kita mau prediksi harga semuanya. Nah, karena kalau kita bisa melihat dari di sini bahwa dia itu adalah masalahan kontinu. Nah, metode apa yang bisa kita mencari seperti itu? Jadi pertama kali adalah kita bisa melihat dilihat metode apa yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kita melihat juga outputnya dia akan continuous. Jadi kita sebut sebagai T, kita ambil rating, kita mau lihat sampelnya adalah tentang ranking gitu ya, atau rating. Itu ada dari number antara 0 sampai 10. Jadi kita ada kurang banyaknya follower dari house price tersebut ya. Predicting continuous output is called, kita sebut sebagai regresi. Jadi kita untuk akan lakukan prediksi yang outputnya continue, kita sebut sebagai regresi ya. Nah, dari situ kita apa yang kita bisa butuhkan untuk melakukan prediksi output yang seperti itu. Pertama adalah kita bisa melihat, nanti di sini ada fitur itu sebagai inputnya, kita ambil fitur cirinya. Kita sebut sebagai X, terus kita ada contoh data training. Jadi apa yang kita butuhkan untuk melakukan prediksi yang dengan outputnya continue. Pertama fiturnya, kedua adalah contoh trainingnya, pembelajarannya yang kita sebut sebagai XI. Untuk
TI. Jadi artinya kita nanti untuk yang sekarang maka dia TI-nya seperti apa prediksi harganya. Yang kita sebut sebagai many movie mungkin yang di sini contohnya adalah banyaknya movie yang kita ketahui beberapa ratingnya. Ini contoh dari seperti itu. Terus kita lakukan apa lagi? Model. Ya karena kita nyatakan sudah jelas bahwa pembelajaran mesin kita akan mencari model untuk menjadi penggantinya kecerdasan artifisial. Jadi seperti itu. Jadi kita mau otomatis semuanya kita sebut itu adalah sebagai artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, model tersebut kita apa representasinya apa sih model fungsi model di sini adalah model itu adalah suatu fungsi yang mencerminkan, merepresentasikan hubungan antara X dan T. X di sini adalah fitur ciri yang dari kita gunakan dan T itu adalah harganya, ratingnya kalau contoh di sini ya. Oke, dari situ kita bisa dapat model tadi kita tahu harus bisa punya fitur, ya untuk input, punya data-data contoh data, punya model yang mencerminkan hubungan antara X dan T. Kita juga nggak bisa seperti saja gitu model dapat jadi. Kayak ibaratnya kita bikin baju pun kan ada model kita juga cocokkan apakah dia ada errornya, ada lossnya, ada cost-nya atau ada objective function-nya. Yang mana menjelaskan bahwa bagaimana model epoxy itu untuk training sampel tadi. Jadi kalau kita sudah dapat model, kita harus cek dulu apakah sudah benar model ini dengan melihat error dari si model tersebut terhadap yang sebenarnya. Jadi kita sebagai akusasi dengan kita sebenarnya kenapa sebenarnya itu kita sudah ada data contoh-contoh datanya gitu yang kita sebut di sini pelajari. Oke. Nah, dengan adanya tadi kita sudah harus menggunakan regresi itu kita untuk lakukan prediksi. Nah, kan sudah disampaikan bahwa inputnya harus ada, terus contoh datanya harus ada, modelnya sudah ada, terus errornya kita juga untuk ngeceknya. Nah, bukan hanya error saja kita cek, apakah sudah optimal model yang kita berikan. Dengan cara mencari suatu parameter dari model tersebut yang minimalkan dari fungsi errornya, fungsi loss-nya. Jadi antara engkau model kita buat model berarti kita harus punya contohnya, bahan-bahannya, sampelnya seperti apa. Nah itu sudah dapat kita harus lihat dia ada error nggak dari yang kita pola buat itu. Udah optimal belum hasilnya. Nah optimal itu optimasinya itu untuk optimasi errornya supaya error kecil kita buat kecil. Nah kita dibuat disitulah kita lakukan. Sebagai contoh di sini ada linear regresi. Linear regresi dan beberapa kunci konsepnya yang akan dibicarakan di sini. Jadi pada dasarnya konsep di dalam machine learning kita akan mencari punya data, ada fitur, ada data, nanti kita jadi model kita lihat sesuai error enggak sama kalau dimasukkan. Nah, supaya errornya kecil kita harus lakukan optimalisasi. Itu tahapnya selalu semua metode seperti itu di machine learning. Regresi linear itu continuous output. Ya, sudah disampaikan bahwa kalau prediksi itu data fiturnya itu pasti berupa kontinu dan outputnya pun jadi juga kontinu. Modelnya kita contoh di sini linear regresi ini adalah simple model karena linear. Anda dengan kata linear bisa Anda bayangkan membuat suatu garis lurus. Fungsinya seperti apa? Fungsi yang Anda ingat itu adalah selalu Y sama dengan AX plus B. Itulah yang akan dipakai sebagai pendekatan untuk model dari data yang kita punya. Ya. Pertama kita akan mengembangkan beberapa konsep tentang fungsi loss, generalization, optimization, model complexity, dan regulation. Pertama yang kita